Kalau kita lihat apa yang menjadi pidato atau isi pidato Presiden Jokowi dalam pembukaan PON kemarin, salah satu yang ditekankan Presiden adalah PON panggung kesetaraan dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama dalam bingkai kesatuan negara Republik Indonesia. Kita dengarkan seperti apa lengkapnya pidato Presiden dalam pembukaan PON kemarin. Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga berada di tanah Papua. Dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. PON ini juga punya makna besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. PON ini adalah panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan. PON ini adalah panggung kesetaraan dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. PON adalah panggung kebersamaan, panggung persatuan. Saya ke Bung Nikodemus Wamafma, ia adalah Jurkam Hutan Papua Greenpeace Indonesia. Bagaimana Anda juga melihat bahwa panggung PON adalah panggung kebersamaan dan kemajuan pesat untuk Papua? Terima kasih Mbak Rosi. Ya, pasti semua orang akan melihat itu sebagai sesuatu yang fantastis dan sesuatu yang luar biasa yang menunjukkan perhatian daripada Presiden secara khusus kepada Papua. Itu patut diapresiasi, tetapi dalam konteks Papua memang ini adalah salah satu bagian kecil ya dari seluruh hal yang kompleks di Papua. Jadi kalau kita bicara tentang konteks Papua, olahraga adalah salah satu bagian dan itu memberikan harapan ya, harapan karena di tahun-tahun 70-an sampai tahun 80-an Papua itu luar biasa dengan talenta-talenta sepak bola, talenta-talenta atletik dan itu adalah harapan. Jadi ini menunjukkan komitmen yang baik sekali dari pemerintah bahwa ada keinginan untuk Papua bisa kembali seperti dahulu. Tetapi dalam konteks yang seperti itu saya juga ingin mengingatkan bahwa euforia yang terkait dengan penyelenggaraan ini harus tetap tidak menyingkirkan perhatian pemerintah terhadap persoalan-persoalan mendasar yang sebenarnya butuh perhatian yang sama bahkan lebih daripada apa yang diberikan pada hari ini. Terutama apa sebagai seorang aktivis, Bung Niko, sebagai seorang aktivis, apa catatan Anda terkait dengan pembangunan pesat infrastruktur, bandara dibangun, jalan-jalan yang menghapuskan keterasingan atau terisolasi daerah-daerah di Papua itu dibuka oleh di pemerintahan Jokowi. Tapi apa catatan kritis Anda terhadap pembangunan infrastruktur yang begitu masif? Betul. Ya, catatan saya karena saya ini menghabiskan sebagian besar hidup di Papua dan dinamika pembangunan infrastruktur itu sebenarnya ada hal yang lebih mendasar yaitu manusianya. Ada persoalan-persoalan di dalam manusia itu sendiri yang sebenarnya juga tidak bisa disambungkan. Pembangunan infrastruktur itu harus bisa menjawab persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Papua hari ini. Contoh sederhana misalnya tadi karena disinggung infrastruktur kita bicara terkait dengan misalnya pembangunan jalan Trans Papua misalnya yang kemudian
masyarakat di kampung-kampung kemudian bicara bahwa yang kita butuhkan adalah jalan dari kampung kami ke kota untuk kami bisa membawa kami barang-barang untuk dipasarkan di kota. Ini contoh sederhana bahwa sebenarnya ada hal yang lebih prinsip, yaitu bagaimana membangun kualitas kehidupan daripada manusia Papua itu tidak bisa hanya dilihat dengan pembangunan infrastruktur, tapi apakah nanti kemudian pembangunan infrastruktur itu akan dimanfaatkan atau memberikan manfaat yang besar atau baik untuk masyarakat Papua atau orang asli Papua. Ya, kalau tadi saya sudah mendengar dari Ibu Frida lalu dengan Bung Nikodemus, kita semua mengapresiasi apa yang terjadi atau apa yang menjadi event nasional yaitu PON di Papua, dibangunnya gedung olahraga yang disebutkan oleh Presiden Jokowi bahkan terbesar, terbaik se-Asia Pasifik, kita menyambut baik itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya menjadi catatan Bung Nikodemus adalah ada soal pembangunan manusia di sana. Asfinawati, Anda yang banyak bergerak dalam aktivis ke HAM gitu, apakah Anda juga ingin memberikan kredit dulu kepada PON dan kemudian memberikan catatan pada pembangunan selanjutnya di Papua? Ya, sebagai sebuah perhatian ya, Papua ditempatkan jadi spotlight itu bagus ya, ketika PON orang mata menuju ke sana dan tadi ada infrastruktur, komunitas olahraga terfasilitasi, tapi pasti nggak semua itu ya. Saya justru mau meng-highlight pidato Pak Jokowi yang penting banget, kesetaraan dan keadilan. Jadi sebetulnya di dalam pikiran pemerintah pusat gitu kalau kita sebut, mereka sudah paham bahwa ada masalah keadilan dan masalah kesetaraan. Dan persis itu yang dalam catatan kami, misalnya dalam acara PON, itu ada orang yang tidak boleh bernyanyi dalam laporan teman-teman di sana ya, di LBH Papua, hanya karena ketahuan ada atribut bintang kejora gitu. Kemudian ada juga yang ditangkap karena membawa simbol bintang kejora. Karena baju dan gelangnya bermotif bintang kejora gitu. Padahal sejak zaman Gus Dur sudah dikatakan itu bukan berarti mau merdeka begitu ya, atau tidak bisa dilihat semata-mata itu langsung orang bisa ditangkap. Itu yang pertama. Tapi lebih dari itu kan sebetulnya ada banyak sekali masalah hak asasi manusia di Papua karena militerisme, penempatan pasukan yang luar biasa ke Papua, banyak pembunuhan sewenang-wenang. Kita tahu ada belasan ribu pengungsi, di antaranya anak dan perempuan, tidak bisa sekolah, tidak tenang hidupnya. Dan laporan-laporan pembunuhan, kematian itu terus berdatangan gitu dari LBH Papua ya salah satunya.